Pelaku pembunuhan sekaligus pembakaran jasad EN Jumiati, mahasiswi UTM asal Tulungagung Muhammad Maulidi Al-Ishak akhirnya divonis hukuman mati. Amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua Danang Utario ini membuat lega seluruh sivitas UTM yang hadir langsung di persidangan. 1. Menyatakan terdakwa MMA 21 tahun warga Lantek Timur Kecamatan Galis Bangkalan terdakwa pembunuhan sadis EN Jumiati 20 tahun mahasiswi UTM yang juga kekasih terdakwa tertunduk lesu saat mendengar Hakim Ketua Danang Utario membacakan amar putusan hukuman mati atas perbuatannya. Terdakwa MMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Putusan hakim juga sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta terdakwa dihukum mati karena perbuatannya sudah tidak manusiawi. Kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2024 lalu sempat membuat geger masyarakat Bangkalan, di mana jasad EN Jumiati ditemukan dalam kondisi terbakar di sebuah bekas somel di Desa Banjar, Galis, Bangkalan. Tragisnya almarhumah diketahui juga dalam kondisi hamil. Mengingat tidak manusiawinya perbuatan terdakwa, seluruh sivitas UTM bertekad untuk mengawal kasus tersebut agar almarhumah mendapatkan keadilan dan hukuman seberat-beratnya, yakni hukuman mati. Pada hari ini sudah dilaksanakan pembacaan putusan untuk perkara pembunuhan membalas pelaku, dan setelah kita semua juga mendengar apa yang dilakukan oleh hakim, pada prinsipnya itu sama dengan tuntutan pasal 340 dan hukuman pidana. Oke, kita juga punya waktu 7 hari untuk pikir-pikir, dan nanti kita juga akan mempelajari apa yang menjadi memori banding dari terdakwa. Cuma kan ini kita belum menerima pernyataan banding dari terdakwa secara resminya. Nanti kita akan menyikapi setelah memang ada banding yang dinyatakan oleh penasihat hukum. Vonis hukuman mati terhadap terdakwa juga diapresiasi oleh sivitas UTM, di mana perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan baik material maupun imaterial akhirnya terbayar. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa keadilan masih ada di negara ini. Sivitas Akademika Universitas Trunojoyo Madura menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas putusan ini, sudah sesuai dengan apa yang dituntut oleh Sivitas Akademika. Perlu diketahui bahwa kasus ini cukup menyita energi kami, memberi impact yang tidak hanya material tapi juga imaterial terhadap citra dan keberadaan eksistensi lembaga kami. Karena itu memang betul-betul kami ingin mendapatkan keadilan dalam hal ini. Paling tidak cita-cita Universitas Trunojoyo untuk menjadi kampus yang membentuk karakter akhlakul karimah ini bisa terpadukan, ya, bahwa keadilan masih ada di republik ini, dan Sivitas Akademika tentu berterima kasih kepada Majelis Hakim melalui pertimbangan yang saya hadiri. Sedangkan kuasa hukum terdakwa terkait vonis hukuman mati yang dijatuhkan Majelis Hakim akan berkoordinasi terlebih dulu dengan kliennya apakah akan mengajukan banding atau tidak, karena keputusan tersebut berada di tangan terdakwa. Muhammad Sahid, JTV.